Mas Tunggal Lintang Songo. Assalamualaikum Kiai, bagaimana cara meruqyah orang yang sepuh guna menghilangkan susuk dan 1 bulan ini tidak makan? Terima kasih untuk ilmunya. Sini kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari netizen. Yang pertama dari Khairul. Assalamualaikum, mau tanya Kiai, saya kan orang awam, amalan untuk melancarkan rezeki, amalannya apa, mohon bimbingannya. Untuk mengamalkan supaya rezeki lancar dan berkah, banyak ya. Pertama, hubungan kita dengan orang tua, karena kata Nabi, idza tarakal abdu du'an liwalidahi fa innahu yanqati'u anhur rizqa. Barang siapa yang lupa mendoakan orang tua, maka dimungkinkan diputuskan rezekinya. Yang kedua, baca sholawat 1000 kali selama 41 hari. Sholat duha yang rutin, saya kira itu. Sholat duha rutin, amalan setiap hari 1000 shollallahu alaihi Muhammad juga bisa. Jadi itu kalau di kotak bisa ditulis kotaknya, kotak apa namanya, pengen di kotak tempat uang kita, maka cukup, nggak usah pakai pesugihan, nggak usah apa. Insya Allah kalian akan diberi rezeki lancar berkah tanpa pesugihan. Sekali lagi, satu, jangan lupa baca Fatihah kepada orang tua setelah sholat. Kemudian yang kedua adalah baca sholawat 1000 kali sampai setiap hari sampai 41 hari. Yang ketiga adalah sholat duha, jangan tinggalkan. Kalau tinggalkan qadha. Yang keempat, di kotak kita, tidak boleh ditaruh di dompet ya, ditulis inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Jadi kalau kita punya tabungan, maka di tabungan itu ditulis itu aja. Itu saya kira. Yang kedua, assalamualaikum, kenapa pas di ruqyah pikiran kita kadang negatif, selalu berpikir kotor? Nah, justru itu penyakit. Penyakit, dan itu belum sembuh. Maka ketika kita ini bisa, Quran ini bisa menjadi obat, syaratnya satu, kalau kita yakin. Kalau tidak yakin, tidak bisa. Karena kata Allah, qul huwalilladzina amanu hudaw wa syifa. Tentu amanu untuk orang yang yakin, untuk orang beriman. Sedangkan kita masih ragu, kita misalkan was-wasnya, saya nanti diruqyah sembuh enggak? Ya enggak sembuh, karena was-was. Jadi harus yakin dulu sebelum berobat, baru diruqyah. Insya Allah Quran akan bisa mengobati penyakit kalian. Selanjutnya dari Mas Tunggal Lintang Songo. Assalamualaikum Kiai, bagaimana cara meruqyah orang yang sepuh guna menghilangkan susuk dan 1 bulan ini tidak makan? Terima kasih untuk ilmunya. Oh, ini gampang ya, tapi adapun kesembuhannya tetap Allah Ta'ala. Kamu cari daun kelor, ya kan, daun kelor 3 lembar atau 7 lembar, tempelkan di tempat yang disusuk, bacakan ayat pembatal sihir. Jadi susuk ini kan ada dua, ada yang fisik, jarum berupa, kemudian ada yang agak kayak mutiara itu. Nah, keluarnya fisik atau gimana? Awalnya ada yang fisik, ada yang pula keluar gaib ya. Kalau sudah tidak ada, kalau masih nyeri berarti ini nyeri berarti masih di situ, masih ada unsur metafisiknya, artinya gaiban. Nah, gaib ini biasanya karena sihir ya. Orang mengatakan mungkin ini nggak sihir, tetapi karena ini lebih cenderung istighdam, itu ya sihir. Kecuali susuk kekuatan, maksudnya biar kuat ya, secara ilmiah. Secara fikih boleh. Nah, boleh saja, asal tidak memberi madarat. Tapi ini kan pengen sembuh nih, bukan masalah haram halal ya ini sekarang, jadi masuk ke ranah sembuhan. Pakai itu 3 daun kelor, tempelkan tempat yang sakit, bacakan
ayat pembatal sihir. Kalau tidak bisa Al-Falaq An-Nas diulangi sampai seminggu pagi sore. Nah, nanti biasanya akan hilang, ditiupkan kalau diarahkan ke bagian perut yang ini. Kalau ini kan sudah sepuh nih, berarti bagaimana? Diwudukan aja, terus ditaruh ini, terus ditempelkan tempat yang sakit, diwudukan, bekas wudhunya ini nanti ditempelkan, terus usap-usap dibuang lah. Ayat pembatal sihir kalau tidak bisa ya Al-Falaq An-Nas, ayat kursi. Kalau sepuh kan nggak bisa muntah, kesurupan dan seterusnya. Nah, ini sudah 1 bulan tidak makan, ya memang begitu. Itu kan kalau memang ada istighdamnya memang begitu, sulit untuk sakaratul maut. Dan itu bukan mitos, ini pengalaman saya sudah menepati puluhan orang. Wallahu a'lam. Nah, kalau saya kemarin ini yang barusan, ada orang yang 2 minggu belum, dia ini sakit tapi tidak kunjung sembuh, sudah sepuh kayak stroke itu, sampai rok begitu. Maka saya cari melalui keluarganya yang suka pusing, jadi saya pegangin ini, terus kita swab. Nah, jadi dipegangin rata, tarik ke satu lemari bagian rak kedua, dicari ternyata cincin. Nah, cincinnya itu saya tempelkan, saya bacakan pembatal sihir, lungo lan sapi turut telah bahasa Jawa lah saya bilang. Terus tarik tiup, nah itu dia tidak makan 2 minggu ini, tidak diinfus karena rumah sakit sudah nggak atasi. Jadi setelah itu saya pulang, sorenya meninggal karena kita nggak doa mati, tetapi memang diberi jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu. Kemudian ini penyakit panjang ini. Assalamualaikum Kiai, saya sudah bertahun-tahun mengalami penyakit was-was, sudah berusaha untuk menghilangkannya tapi tak kunjung sembuh. Saat ini apakah penyakitku ini masih bisa disembuhkan Kiai? Bagaimana caranya? Padahal aku sudah berusaha menghilangkannya dengan membaca amalan-amalan yang sekiranya menyembuhkan, tapi saat ini tak kunjung sembuh. Apakah dari jimat yang ada di rumah? Karena rumah saya banyak sekali jimat, punya orang tuaku sebetulnya mau saya bakar Kiai, tapi saya takut apakah tidak berbahaya kalau aku bakar semua Kiai, mohon pencerahannya. Jadi ini dia punya penyakit was-was, terus tiba-tiba ditambahi lagi mengira-ngira itu dari jimatnya orang tua. Maka jawaban saya yang pertama, kalau was-was kata Nabi fal yasta'id billahi wal yantahi. Jadi kalau was-was ini siapa yang menciptakan, ini siapa yang menciptakan, setan kan begitu. Itu kata Nabi tidak diruqyah. Was-was itu dilawan dengan, walaupun ruqyah bisa menghilangkan was-was biidznillah, Quran bisa menghilangkan, tetapi anjuran Nabi bukan diruqyah, tapi fasta'id billah. Ketika was-was tumbul, saya ragu, langsung pegang, ada 3 obatnya. Kamu mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah, karena setan akan membuat was-was kamu. Ini hewan ini siapa yang menciptakan? Terus ciptakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Allah siapa yang menciptakan? Lama-lama begitu, lama-lama jadi ateis. Maka solusinya 3 atau bisa 4 lah. Pertama yaitu kamu fasta'id billah, lindung, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amantu billah, saya mengucapkan Allah, fal yantahi, hentikan. Setelah itu minta diruqyah saja. Terus nah ini jawabannya, minta diruqyah saja. Jadi was-was itu belum tentu dari jimat, ya, belum tentu dari jimat orang-orang tertentu. Beda dengan, jadi untuk mendeteksi ini apakah dari jimat atau enggak, kita ada ilmu namanya ilmu swab gangguan gaib. Jadi tidak serta-merta ngomong ini was-was dari jimat, karena tidak semua jimat dilarang. Jimat-jimat dari ayat-ayat Quran murni, tapi murni, tidak dipenggal-penggal, tidak dipotong-potong, tidak dibolak-balik, insya Allah itu sama. Cuman bedanya dia kalau ruqyah dibaca kalamun, kalau azimah itu ditulis. Untuk anak kecil sebagaimana Ibnu Umar ketika anak-anak kecil pakai azimah, ini ujikum kalimatil mati dengan cara ditulis. Jadi tidak semua jimat mendatangkan kodam atau jin, tergantung maksudnya siapa yang nulis, terus apa tujuannya dan apa isinya. Kalau pakai wifkul murabba dan seterusnya ya beda lagi. Saya kira pertanyaannya banyak banget. Itu saja 4 pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab.